Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mata kuliah sejarah dunia pertemuan ke 12 apa ya? Berapa ya, saya lupa. Nah, sebelum kalian ke pembahasan Perang Dunia, jadi kita bahas dulu yang awal-awalnya ya, sebelum masuk ke Perang Dunia. Nah, ini adalah bahasa tentang revolusi industri. Ya. Jadi seperti yang kita tahu, revolusi industri itu kan sebuah revolusi itu kan kata dasar atau artinya itu perubahan secara cepat, radikal, ya, yang mempengaruhi corak kehidupan manusia. Jadi catatan sejarah mencatat revolusi industri itu dimulai dari revolusi industri ke-1. Nah, sekarang ini kan sudah revolusi industri ke-berapa? Ini sekarang sudah revolusi industri ke-4 ya. Sekarang. Nah, revolusi industri ke-4 ini diawali tentu dari revolusi industri pertama kan. Revolusi industri pertama itu dimulai dari tahun 1900-an. Nah, pertama kali itu terjadi di Inggris karena Inggris itu punya modal sosial dan modal ilmu pengetahuan ya, dan juga modal politik. Nah, Inggris ini menjadi pelopor dari revolusi industri. Karena saat itu secara politik di Inggris stabil. Negara kolonialnya atau negara koloninya itu tersebar di beberapa wilayah itu, dari mulai timur sampai ke barat, dari mulai Afrika Selatan sampai India, bahkan Indonesia Bengkulu ya, sebagai salah satu negara jajahan Inggris. Nah, sehingga dengan seperti itu, revolusi industri itu awalnya terjadi di negara-negara koloni Inggris agar dia itu berperan menyuplai bahan baku. Ya, satu, menyuplai bahan baku, yang kedua sebagai pasar dari barang-barang ciptaan atau manufaktur dari pabrik-pabrik Inggris. Nah, waduh, tinggal 10 menit lagi. Nah, bagaimana revolusi industri? Sebelumnya masyarakat pra-revolusi industri itu terkonsentrasi di pedesaan. Ya, pedesaan yang sektor pertanian yang pendapatannya minim ya. Kita langsung aja ya. 10 menit lagi. Faktor kunci dari revolusi industri. Nah, revolusi industri itu kan berkembang abad ke-16 ya, 1700-an itu. Nah, itu muncul karena ilmuwan itu 1500-an, karena ilmuwan itu banyak mendapatkan atau mengembangkan ilmu pengetahuan, ada riset, penelitian gitu. Nah, sehingga mereka punya banyak hasil-hasil penelitian yang dijadikan hilirisasinya ke industri. Nah, ini kita lihat satu-satu ya, revolusi industri ke-1. Nah, ini revolusi industri ke-1 itu di abad ke-18, yaitu dengan ditemukannya mesin uap. Nah, mesin uap yang bisa menjalankan secara mekanik mesin-mesin. Jadi api, lalu ada air, ada uapnya, nah itu menjalankan. Nah, lalu yang kedua ini sekolah dulu Pak. Sekolah dulu.
Iya. Iya. 8 menit lagi, Pak. Satu, Pak. Iya. Bentar. Apa ini, Pak? Teaching English. Apa judul itu? Teaching English in Rural. Ini apa ya? Ini kan? Ya kan? Ya, betul ini kan? Nah, itu. Ya. Kita taruh pulang. Ya, yang kerjaan ini antar lagi. Kenapa nggak tadi? Kita meninggal tadi pagi. Iya, bisa ini pulang ini. 25. Ya, oi. Masih lah. Masih lah. Yang penting kan udah menikah apa lagi? Lagi intinya. Ya kan di kunci di kantor. Kita mana kita bawa? Ya kan? Oh, satu dia, Pak. Ini nggak usah berarti. Oh iya, jadi satu halaman. Itu kan diambil. Ranti. Belum jadi kita presentasi. Yoyan ngapain? Baca itu chat WA. Aku mau ngecek di WA. Enggak, sebentar, Pak. Ini student. Belum jadi. Asik. Yes. Berarti ininya nih, Pak, tinggal diambil nih, Pak. Ininya nih. Belakangnya, Pak. Yang halaman 27-nya. Bentar ya. Ya, Pak. Ya, Ini kan gabung ya. Itu yang salah, Pak. Ranti, dia kamu buka WA. Ranti. Oh iya. Enggak, nanti. Oh iya. Nah, ini gabung sini. Yang tadi mana? Tadi cuma satu lembar. Betul kan? Di paling belakang. Nah, itu yang salah itu. Ini saya kirim ke Bapak. Nah, dah. Oke, Pak. Masih, Pak.
Sekarang kita ke revolusi industri kedua ini. Revolusi industri kedua itu sebetulnya percepatan aja dari revolusi industri ke satu. Dia lebih memproduksinya secara massal. Nah ini terjadi tahun 1870-an. Nah yang tadi 1784, ini 1870-an. Nah yang menarik adalah revolusi industri ketiga. Nah, revolusi industri ketiga ini menarik karena dia mengubah wajah revolusi industri 1 dan 2. Ya, sehingga dia karena ditemukannya komputer. Nah, ini ya. Jadi cirinya itu computing and automation atau otomatis. Ya, misalnya membuat nasi rice cooker kan. Rice cooker. Nah, itu namanya revolusi industri ketiga atau computing and automation. Negara dunia, bos. Revolusi industri ya. Hah? Si Erik. Nah ini revolusi industri keempat sekarang ya. Itu tandanya ya. Ada ininya keren. Nah tandanya ada cloud atau lewat sinyal. Nah, jadi kayak misalnya ngebuka tutup apa itu gerbang tol. Nah itu kan nggak perlu dipecet-pecet lagi, itu langsung ngebuka. Nah itu namanya revolusi industri keempat, Erik ya. Mentang-mentang kamu jadi panitia ke Padang mau nggak masuk kuliah saya ya. Nah itu ya revolusi industri 1 sampai 4. Di sini ada nanti saya kirim ininya ya. Nah, ini bisa saya sinikan. Jangan enggak. Ini emang dari Zoom-nya ini. Dari Zoom-nya. 1 menit lagi ya. Nah, ini dampak negatifnya nanti aja bisa dilihat. Nah. Dampak negatifnya ya pengurangan tenaga kerja, lebih individualis kayak kalian, mementingkan sendiri-sendiri ya. Habis nih. Mana orang-orang sana? Hah? Ini dampak positifnya ada. Ya, cepat maju begitu ya. Stop sharing. Ini. Nah. Video diperhatikan semuanya. Iya. Itulah tadi pagi, tadi siang harusnya. Nah, nanti